Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Saya ingin sampaikan pada semua di akhir ini kutipan yang pernah saya sampaikan pekan lalu. Kutipan dari René de Klerk yang dimasukkan oleh Bung Hatta ke dalam pledoinya di tahun 1928 di Den Haag. 96 tahun yang lalu Bung Hatta menggunakan kalimat ini. Saya ingin ulang kalimat itu. Bunyinya begini. Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Insya Allah segala perbuatan yang saya lakukan ke depan masih terus tetap dan akan selalu ditujukan untuk negeri yang saya cintai ini, Indonesia. Dan saya harap makin banyak di antara kita semua yang mau bergerak bersama kita, bersama kami untuk Indonesia, untuk keadilan, untuk kesetaraan, untuk kebersamaan, untuk persatuan yang ada di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, terdengar kabar bahwa cabang dari partai politik Anies Baswedan telah berdiri. Ini baru dalam bentuk ormas, organisasi kemasyarakatan, yang tentu saja besar kemungkinan nanti akan menjadi partai politik. Tetapi apakah iya? Ini baru informasi selentingan. Kabarnya ormas itu tentang perubahan, gerakan nasional untuk perubahan. Sahabat BN, memang harus kita akui bahwa sekarang ini para pendukung Anies di seluruh Indonesia kelihatannya sudah tidak sabar lagi agar Anies segera mendeklarasikan partainya. Ini tentu saja karena pendukung Anies sangat kecewa besar dengan sikap partai politik yang pada pilkada serentak tahun ini meninggalkan Anies, sehingga Anies tidak bisa maju di pilkada Jakarta. Padahal rakyat Jakarta sangat mengharapkan Anies maju di pilkada Jakarta dan memimpin Jakarta kembali 5 tahun ke depan. Setelah periode pertama dilewati Anies dengan sangat memuaskan bagi warga Jakarta. Ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 lalu. Di sini rakyat Jakarta, khususnya pendukung Anies, kelihatannya menganggap partai-partai yang pada awalnya mendukung Anies tetapi akhirnya membalik dan malah masuk ke koalisi yang sangat berseberangan dengannya selama ini, yakni koalisi Indonesia Maju, koalisi penguasa. Tampaknya warga Jakarta menganggap partai-partai ini sungguh tidak memperhatikan aspirasi rakyat. Padahal besarnya partai adalah karena pemilihnya. Pemilih partai itu adalah rakyat. Karena itu muncullah sekarang ini gerakan anak abah yang menggerakkan pada pilkada Jakarta nanti pemilih memilih ketiga pasangan calon sehingga kertasnya rusak. Kenapa tidak golput saja? Rakyat Jakarta memang rakyat yang sudah sangat cerdas kelihatannya. Kalau dia golput, ada kemungkinan kertas suaranya yang kosong itu dipergunakan oleh tangan-tangan jahil, oleh pelaku-pelaku kecurangan pilkada untuk memenangkan
pasangan yang didukungnya. Karena itu pendukung Anies Jakarta kelihatannya lebih memilih pergi ke TPS dan tusuk ketiga-tiganya. Apakah ini menyalahi undang-undang atau bagaimana? Tentu yang berwenang untuk inilah yang berhak menyampaikannya, melanggar undang-undang ke ini atau tidak. Tetapi yang jelas kelihatannya pendukung Anies di Jakarta hanya dengan ini lagi dia bisa melampiaskan kekesalannya, melampiaskan kejengkelannya, melampiaskan kekecewaannya kepada partai-partai yang tidak aspiratif terhadap suara rakyat di Jakarta. Mereka tergoda oleh jabatan, oleh iming-iming uang, oleh iming-iming kursi kekuasaan. Kembali kita kepada persoalan partai yang akan didirikan Anies. Rakyat melihat ini adalah momen Anies mendirikan partai. Dan momen ini tentu tidak akan berlangsung lama. Apabila nanti telah dingin suasana politik ini, terutama apabila nanti telah dilantik presiden, telah dilantik pula pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota di seluruh Indonesia, kemungkinan suasana politik sekarang ini akan berubah dan akan adem. Dan kekecewaan rakyat pendukung Anies, baik kekecewaan karena Anies gagal menjadi presiden 2024 kemarin, yang banyak sekali dugaan rakyat di seluruh Indonesia. Pilpres itu diwarnai dugaan kecurangan, maupun kekecewaan rakyat Jakarta karena Anies tidak bisa maju Pilkada Jakarta karena ada upaya rekayasa politik yang tidak sehat. Kalau proses pilkada telah selesai, pelantikan presiden telah berlangsung pula. Dan kalau Anies tidak juga mendeklarasikan partainya, ada kemungkinan Anies akan ketinggalan momen. Itulah sebabnya mungkin rakyat pendukung Anies sangat menginginkan sesegera mungkin Anies Baswedan mendeklarasikan partainya. Dan Anies tampaknya sekarang sedang berada di persimpangan jalan. Anies sedang berada di antara yang mendorong Anies mendirikan partai dengan pihak yang melarang Anies agar jangan mendirikan partai. Dua-duanya tentu ada maksud baik, ada maksud buruknya. Yang mendorong Anies mendirikan partai, maksud baiknya agar Anies tidak lagi mengemis-ngemis terus ke partai yang ada selama ini. Dan partai-partai yang ada ini tidak lagi mengeroyok Anies dengan cara rekayasa politik yang tidak sehat. Sedangkan yang punya tujuan tidak baik mendorong Anies mendirikan partai, bisa jadi begitu nanti partai Anies berdiri, penyusup-penyusup masuk ke partai untuk menggembosnya. Dan sekarang dia dorong Anies untuk mendirikan partai. Sedangkan yang berniat baik kepada Anies agar Anies tidak mendirikan partai, mungkin mengingat mendirikan partai itu berat. Berat dari segi pendanaan terutama. Karena itu lebih baik Anies tidak mendirikan partai, bergabung saja dengan partai yang sudah ada. Seperti dikemukakan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Sedangkan yang bermaksud buruk, yang melarang Anies mendirikan partai ini, bisa jadi datangnya dari orang-orang atau dari kelompok-kelompok politik yang merasa terancam nanti kalau sempat partai Anies ini jadi berdiri. Terancamnya bagaimana?
Mereka mungkin saja khawatir jika nanti partai Anies ini berdiri, masa mereka atau pemilih mereka selama ini pindah ke partai Anies. Walaupun mungkin selama ini ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada kotel efek dari Anies terhadap partai mereka. Tetapi ketika Anies akan mendirikan partai, muncul ketakutan pada mereka. Partai yang didirikan Anies ini menjadi ancaman bagi partainya. Sehingga dengan berbagai cara, dengan berbagai strategi diupayakannya agar Anies yakin bahwa lebih baik tidak mendirikan partai daripada mendirikan partai. Tetapi ketika Anies sekarang berada di persimpangan jalan, ragu apakah akan mendirikan partai atau tidak mendirikan partai. Kalau keraguan ini terlalu lama pada Anies dan terlalu lama Anies untuk bisa mengambil keputusan, bisa jadi nanti akan membawa hal yang negatif kepada Anies. Hal negatifnya bisa jadi nanti pendukung Anies kecewa kepada Anies, melihat Anies selalu ragu untuk mendirikan partai. Selanjutnya bisa jadi nanti pendukung Anies ini lama-lama beranggapan jangan-jangan Anies ini terpedaya oleh lawan politiknya, yang lama-lama nanti Anies bisa jadi akan menyeberang pula ke istana. Sebab ini terjadi dulu ketika Prabowo menyeberang ke istana. Ketika pada awalnya Prabowo mengatakan akan timbul tenggelam bersama rakyat pendukungnya, tetapi tiba-tiba ketika rakyat tenggelam dalam kedukaan, dalam kesedihan akibat kekalahan Pilpres, Prabowo timbul di istana menjadi menterinya Jokowi. Sahabat BN, tentu sekarang ini yang pasti rakyat pendukung Anies di seluruh Indonesia sedang menunggu kepastian dari Anies. Apakah Anies akan jadi mendirikan partai ataukah tidak? Apakah Anies akan jadi mendirikan ormas? Apakah tidak? Sahabat BN, sekali lagi tentu rakyat mengharapkan jangan terlalu lama Anies mengambil keputusan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.